Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Jumat 20 Oktober 2023. Firman Tuhan diambil di dalam Yeskiel 39 ayat yang ke-25. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang Aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Tema hari ini adalah dipulihkan setelah dihukum. Saudaraku, dipulihkan artinya dikembalikan seperti keadaan yang semula, diperbaiki dari keadaan rusak menjadi baik. Nas hari ini berbicara tentang pemulihan Israel pasca penghukuman. Israel dihukum ke dalam pembuangan karena ketidaksetiaannya. Raja Gog adalah alat yang Allah pakai untuk menghukum Israel, tetapi Gog kemudian malah mengalami kehancuran. Sedangkan Israel dipulihkan dan diberi kemakmuran, sebab Allah mengasihi mereka. Dua kali Allah memberitahu tujuan pemulihan Israel. Pertama, untuk mengajar Israel bahwa Allah yang memilih dan menjadikan mereka sebagai umat pilihannya, karena Dia adalah Tuhan yang kudus dan berkuasa. Kedua, mengajar segala bangsa melalui kehancuran Gog. Sementara Israel dipulihkan agar bangsa-bangsa mengetahui bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang kudus, berkuasa dan berotoritas. Demi kekudusannya, Ia tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu, tak segan-segan Dia menghukum Israel, umatnya sendiri. Tuhan memulihkan karena Ia Maha Kasih. Pemazmur berkata bahwa tidak selalu Allah menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Mazmur 103 ayat yang ke-9. Kedua, tujuan dipulihkan adalah agar mereka hidup tentram dan tidak lagi menajiskan diri ke dalam dosa. Ketiga, agar mereka menyatakan kekudusan dan kekuasaan Allah di tengah segala bangsa, supaya mereka ikut memuliakan Allah. Saudaraku, sama seperti Allah memulihkan Israel, demikian juga di dalam Yesus Kristus kita pun pasti dipulihkan. Janganlah menghukum diri sendiri sebagai pendosa yang tidak layak mendapat pengampunan, tetapi datanglah kepada Tuhan karena Ia dapat memulihkan kita. Dan marilah berkomitmen menjauhi bahkan tidak melakukan dosa, kecemaran dan kejahatan yang sama sekali tidak mencerminkan citra hidup sebagai milik Kristus yang sudah ditebus dan diselamatkannya. Hiduplah sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh kasih Kristus, supaya Allah dipermuliakan dalam seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diberikan anugerah yang sangat besar. Kami orang-orang yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami setelah kami sadar dan kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Pengampunan yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Tolong kami untuk bisa menghargai itu Tuhan, dengan menjauhi, bahkan kami tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa, di dalam kecemaran dan juga dalam segala kejahatan apapun bentuknya Tuhan. Baik itu di dalam pikiran, di dalam perkataan, bahkan juga di dalam perbuatan kami. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Kami boleh terus mencerminkan citra hidup sebagai milik Kristus yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan. Makasih untuk firman-Mu di hari ini.
Meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Gema kabar baik di hari ini sudah menyapa kita. Selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.